Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ma fiha lil insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sadiqi bil iman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat bahwa Indonesia tercinta ini termasuk dalam wilayah The Black Area Disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya bukit es di Antartika terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan Intercontinental Panel of the Climate Change dalam penelitian iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi kita menangis, putra putri negeri bersedih hati, duka dan nestapa datang silih berganti, dan ini diperparah dengan munculnya berbagai bencana alam yang bertubi-tubi, banjir yang melanda negeri, longsor yang masih terus menjadi berita utama di TV. Hingga akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya istilah varian virus corona yang meluluhlantahkan negeri termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat tahun 2022 saja terdapat 1019 bencana yang melanda negeri yang mengakibatkan 1,8 juta warga harus mengungsi, ratusan miliaran merugi, kemiskinan dan kebodohan terus bertambah tinggi, hingga 150.000 orang mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menghendaki mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan,
Menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khobari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat Dhaharul fasad, telah tampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad ialah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Jami'ul Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofatul Tafasirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baydawi jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan bahwa penyebab terjadinya kerusakan yakni timbulnya kelaparan, munculnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan menjamurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah nomor 4 halaman 236, beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil barri wal bahr, terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan berupa gempa bumi, banjir bandang, longsor, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan kerusakan di lautan yakni rusaknya ekosistem sebagai akibat dari tumbuhnya kemaksiatan. Hadirin, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hadirin, jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Bahwa penyebab terjadinya kerusakan yakni bergelimanya maksiat dan dosa manusia, karena sanksinya alam tergantung pada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan saat manusia berperang, baik perang pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menanggung kerusakan adalah alam, karena masing-masing negara berlomba-lomba untuk membuat senjata mematikan berupa senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata bom nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghancurkan ekosistem, yang tidak merusak alam saja, tapi juga menghancurkan manusia yang tidak berdosa. Pantaslah Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, di akhir zaman nanti kita akan diperlihatkan penenggelaman bumi, hujan batu, dan perubahan rupa. Lalu, apakah hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan.
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, lantunan ayat suci tersebut merupakan landasan episteologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia untuk tidak merusak alam. Sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam Tanbihun Tobat jilid pertama halaman 168 baris ke-8, beliau menafsirkan, wala tufsidu fil ard ay bil ma'asi au da'wati ila ghairillah, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemaksiatan atau dengan mengajak kepada selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Adib secara tekstual, Allah memerintahkan, idza dhuhra zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adaballah. Apabila kalian melihat perzinaan dan riba di suatu negeri, maka mereka seolah-olah menghalalkan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, untuk seluruh warga Indonesia bersujud dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana perintahnya pada ayat ini, wad'uhu khaufan wa tama'an ay khaufan min adabihi wa tama'an fi rahmati, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut terhadap siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Safatut Tafasirnya jilid pertama halaman 451. Dengan demikian hadirin, syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencegah bencana setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia untuk selalu menjaga alam sekitar. Kedua, untuk seluruh pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. 3, pada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tidak tegas bahkan tumpas para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Jika 3 hal tersebut sudah kita lakukan hadirin, kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkanlah kami untuk membawakan sebuah pantun. Makan kedondong rasanya asam, Sama rasa dengan makan mangga. Mari kawan lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya.